Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang Kesekretariatan BMFTUI 2020 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban triwulan 3A. Perkenalkan kembali, nama saya Nuraini Utari, Bioproses 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017 sebagai Kepala Bidang Kesekretariatan BMFTUI 2020. Perkenalkan lagi, Felicitas Anastasia, Teknik Lingkungan 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017 sebagai Wakil Kepala Bidang 1 Sekretariatan BEM FTUI 2020. Perkenalkan, Esturis Utami, Teknologi Bioproses 2018, anggota aktif IKM FTUI 2018 sebagai Wakil Kepala Bidang Kesekretariatan 2 BEM FTUI 2020. Next. Yang pertama ini ada pencapaian arahan bidang Kestari untuk triwulan 3A. Ini untuk arahan bidang pertama dan keempat sudah tercapai di triwulan 1. Untuk arahan bidang kedua, yaitu bertanggung jawab atas segala kegiatan administrasi lembaga, itu masih berjalan di triwulan 3, bentuknya secara online dan belum ada evaluasi. Kemudian untuk yang arahan bidang ketiga, rekapitulasi database alumni, media partner, sponsor, perusahaan, dan vendor, itu juga masih dijalankan di triwulan 3A, masih berbentuk himbauan kepada sekum-sekum IKM, dan belum ada evaluasi karena belum dikumpulkan. Next. Untuk arahan bidang kelima, keenam, dan ketujuh, itu juga masih berjalan di triwulan 3A melalui online. Lalu kualitas LPJ BEM FTUI juga masih berjalan sehingga dibuatnya LPJ triwulan 3 ini. Kemudian yang ketujuh, mengkoordinasikan dan menjaga relasi dengan sekretaris bidang juga masih berjalan, dilakukan melalui BP Kestari yang melakukan follow up secara online, belum ada evaluasi. Next. Untuk arahan bidang ke-8, 9, dan 10, arahan bidang ke-9 itu sudah tercapai di triwulan 1, kemudian arahan bidang ke-8 jadi koordinator kesekretariatan seluruh lembaga di IKM FTUI, itu masih berjalan dengan melalui koordinasi tiap bulannya, koordinasi timeline IKM melalui grup sekum IKM. Kemudian yang ke-10, mengkoordinasikan penyimpanan dan pemeliharaan inventarisasi itu belum tercapai karena inventarisasinya akan dilakukan 1 kali di akhir kepengurusan. Evaluasinya belum ada. Next. Untuk arahan bidang ke-11, 12, dan 13, ini masih berjalan juga hingga triwulan 3A. Yang ke-11 itu penjagaan timeline atau program kerja atau kegiatan BEM FTUI itu dilakukan melalui pengisian spreadsheet berisi timeline internal BEM. Evaluasinya belum semua BPH rajin mengecek spreadsheet tersebut sehingga beberapa kali terjadi miskomunikasi. Kemudian yang ke-12 itu memperbaharui Google Calendar, itu evaluasinya masih sama seperti triwulan 2. Kemudian yang ke-13 merancang RPJPB dan blueprint, itu presentasi RPJPB oleh BPOR itu telah dilakukan pada bulan November yang termasuk triwulan 3B. Evaluasinya belum ada untuk triwulan 3A. Next. Arahan ke-14, 15, 16, 17, 18 itu masih belum tercapai juga karena masih dilakukan hingga triwulan 3A berakhir. Untuk arahan ke konsolidasi, itu konsolidasi pada triwulan 3A dilakukan secara personal di minggu pertama kuliah. Kemudian menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik itu belum ada evaluasinya karena selama ini kesepakatan rembuk masih berjalan. Kemudian yang ke-16, rapat koordinasi dengan bidang di IMDIP. Koordinasinya sekarang bentuknya bukan berbentuk rapat, tetapi secara daring melalui grup sekum IKM pada setiap bulannya. Kemudian melaksanakan plan do check, ini kolaborasi dengan bidang OR, itu belum ada evaluasi. Kemudian 18, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI, itu juga masih berjalan dan belum ada evaluasi hingga triwulan 3A berakhir. Next. Kemudian untuk rancangan arahan ketua, karena arahan ketua masih diukur pada triwulan 3B, hendaknya diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya untuk mengantisipasi peningkatan kesibukan pada triwulan 3B, yaitu kegiatan kaderisasi dan tutup buku lembaga. Kemudian untuk analisis SWOT dari bidang, untuk strength-nya BP menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan kerjasama yang dijalin antar BP masih sangat baik. Kemudian untuk weakness-nya,
mengalami beberapa kesulitan dalam menghubungi BP karena sistem online seperti ini. Kemudian untuk O-nya, bidang kesekretariatan telah memiliki calon BPH untuk melanjutkan kepengurusan tahun depan. Kemudian untuk thread-nya, program kerja Mauru Bemdong cukup terhambat karena adanya pandemi COVID-19, dan kendala timeline dikoordinasi secara online menyebabkan beberapa stakeholder dapat menyepelekan adanya timeline dari BEM. Kemudian untuk pelaksanaan kurketa sendiri juga dilakukan secara daring di setiap rabit. Selanjutnya adalah mengenai gambaran umum. Pertama, untuk koordinasi BPH-BP, koordinasi BPH bidang dengan BP Kesekretariatan terjalin dengan baik dan dapat dilihat dari keantusiasan para BP di dalam rapat bidang, penyelesaian tugas oleh BP, serta keaktifan BP dalam menanggapi dan bercerita kepada BP lain dan juga BPH Kesekretariatan itu sendiri. BP juga sudah lebih terbuka dan bercerita mengenai keluh kesahnya tentang hal-hal yang pribadi. Hal ini menandakan sebuah kedekatan antara BPH dan BP baik secara profesional maupun kekeluargaan. Selanjutnya adalah koordinasi BPH. Koordinasi BPH bidang kesekretariatan berjalan dengan sangat baik meskipun komposisi terdiri dari 2 angkatan yang berbeda. Pembagian tugas dilakukan dengan baik dan koordinasi membuat antara satu BPH dengan BPH yang lain saling melengkapi. Untuk koordinasi BPH dengan BPH yang lain juga sudah cukup baik dengan adanya peningkatan, terutama pada saat penagihan hal-hal yang sifatnya administratif. Semua sudah melakukan job desk-nya dengan sangat baik, namun untuk hal-hal yang sifatnya lebih pribadi, BPH Kesekretariatan cenderung lebih dekat dengan BPH di koridor internal lainnya, sementara koordinasi di luar BPH koridor sebenarnya cukup baik. Hanya saja untuk hal-hal tertentu, terkadang agak sulit untuk di-follow up, terutama saat perkumpulan LPJ bidang. Selanjutnya untuk LPJ Proker, yang pertama Proker Timeline on Time, ini proker yang berbentuk keberlanjutan. Tujuannya menjaga dan memastikan timeline BMFTUI berjalan tepat waktu dan sesuai dengan timeline yang telah disepakati. Untuk parameternya yang tercapai itu baru parameter 1, yaitu terbentuknya kompilasi Gantt chart tahunan proker atau kegiatan BMFTUI itu telah tercapai di triwulan 1. Kemudian yang kedua, 80% timeline BMFTUI 2020 terlaksana sesuai hasil rakor itu belum tercapai. Ketercapaiannya itu timeline BMFTUI 2020 belum terlaksana sesuai hasil rakor karena terkendala PJJ dan masih berlangsung hingga akhir kepengurusan. Next. Kemudian untuk parameter ketiga, terlaksananya rapat koordinasi timeline minimal 1 kali itu belum tercapai. Ketercapaiannya rapat koordinasi itu berbentuk daring, telah terlaksana melalui grup koordinasi Sekum IKM dan akan terus berlangsung hingga akhir kepengurusan. Kemudian yang keempat, terupdate-nya Google Calendar BPH BMFTUI 2020 setiap bulan aktif perkuliahan. Ini belum tercapai juga karena masih akan diukur hingga triwulan berakhir, tapi hingga akhir triwulan 3A Google Calendar dan spreadsheet itu rutin diperbarui. Kemudian yang kelima, terpublikasinya timeline BEM melalui OA BMFTUI setiap bulan aktif perkuliahan ini juga belum tercapai karena kepengurusan belum berakhir. Namun hingga triwulan 3A berakhir, setiap bulannya timeline rutin dipublikasikan melalui OA BMFTUI 2020. Next. Untuk evaluasinya, keefektifan bentuk, proker timeline on time dianggap sudah cukup efektif untuk memenuhi GPPKD keberlanjutan poin administrasi A3, dan telah dilakukan penyesuaian juga dengan kondisi PJJ ini. Kemudian teknis pelaksanaannya berjalan dengan baik. Persiapan timeline dibantu oleh BP yang merupakan PJ Proker. Kemudian waktu pelaksanaannya tidak terdapat evaluasi karena proker ini berlangsung sepanjang pengurusan. Next. Ini untuk Renstra prokernya. Yang pertama, meminta timeline bidang dan proker maksimal H- seminggu dari akhir bulan berjalan supaya publikasi timeline untuk bulan berikutnya tidak terlambat. Kemudian membuat Google Form yang digunakan untuk mendaftarkan agenda kegiatan agar lebih mudah dibandingkan untuk menagih secara personal chat, baik untuk internal BMFTUI maupun lembaga lain di KMFTUI.
Kemudian yang terakhir, mempertegas pelaksanaan timeline bulanan agar sesuai hasil rakor. Next. Untuk selanjutnya, Proker Mauru Bemdong merupakan proker keberlanjutan, tujuannya untuk menjaga dan mendata dengan baik barang-barang yang dianggap penting oleh lembaga sehingga tidak rusak atau hilang. Terdiri dari 3 buah parameter. Yang pertama, melakukan inventarisasi 1 kali setiap triwulan. Ini belum tercapai karena akan dilaksanakan pada akhir triwulan 3. Kemudian, yang kedua, melakukan pembersihan sebanyak 2-3 kali dalam triwulan 1 dan triwulan 3 pada ruang BEM dan jika dibutuhkan. Ini juga belum tercapai karena pembersihan akan dilakukan pada akhir triwulan 3. Kemudian yang ketiga, 100% barang inventarisasi terdata sampai akhir kepengurusan, kecuali barang titipannya juga belum tercapai karena diukur pada akhir kepengurusan. Kemudian untuk evaluasinya, untuk keefektifan bentuk, dirasa cukup memenuhi untuk poin GBPKDA 1. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya sendiri agak berubah dari triwulan 1 ke triwulan 3 karena adanya pandemi. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya juga belum berjalan maksimal pada triwulan 3 karena diterapkannya sistem PJJ. Kemudian untuk Renstra Proker sendiri, yang pertama menggencarkan sosialisasi tentang sistem penggunaan ruang BEM kepada sekom yang bersangkutan, sehingga koordinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian melatih badan pengurus penanggung jawab Proker Mauru Bemdong agar lebih mengerti sistem peminjaman Mauru Bemdong. Kemudian yang terakhir, terus memantau ruang BEM agar tetap dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga kepentingan bersama. Selanjutnya adalah proker administrasi lembaga, di mana proker ini jenisnya adalah keberlanjutan dan pelaksanaannya itu sepanjang kepengurusan. Untuk tujuannya, administrasi lembaga bertujuan untuk segala pengarsipan dan pelaksanaan kegiatan administrasi berjalan lancar dan dapat diturunkan kepada kepengurusan selanjutnya. Untuk pencapaian parameternya, yang pertama itu 100% surat masuk keluar bidang dan lembaga terarsip hingga akhir kepengurusan. Untuk hasilnya itu belum tercapai karena masih sampai triwulan 3B, namun untuk triwulan 3A sendiri sudah tercapai. Kemudian yang kedua itu 100% notulensi dan presensi rapat bidang dan rapat BPH terarsip hingga akhir kepengurusan, itu juga belum tercapai. Selama triwulan 3A juga seharusnya sudah tercapai, hanya saja belum dapat diukur karena sampai akhir kepengurusan. Next. Selanjutnya yang ketiga itu 100% LPJ BEM FTUI 2020 terkumpul tepat waktu untuk setiap triwulan, hasilnya belum tercapai karena hingga akhir kepengurusan, namun untuk triwulan 1, 2, dan 3A, LPJ BEM FTUI 2020 terkumpul dengan tepat waktu. Selanjutnya yang keempat, terdapat database rekapitulasi alumni atau media, partner, sponsor, perusahaan, vendor di akhir kepengurusan, itu juga belum tercapai karena diukur hingga akhir kepengurusan, namun untuk triwulan 3A sendiri sudah ada beberapa yang memasukkan database tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah 100% pengurus BEM FTUI terdata dalam database sesuai format dan deadline MPM, itu sudah tercapai dan ketercapaiannya sudah 100%. Next. Untuk evaluasi program kerja, untuk keefektifan bentuknya, poin-poin ini sudah mewakili poin GBPKD mengenai administrasi lembaga. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, proker ini tidak ada yang masalah dan tidak terganggu, namun dikarenakan adanya KLB ini, terjadi perubahan terhadap timeline kegiatan di IKM FTUI yang menyebabkan beberapa pengumpulan berkas-berkas administrasi menjadi tertunda. Untuk waktu pelaksanaannya itu sepanjang kepengurusan. Next. Untuk Renstra Prokernya, rencana Proker Administrasi Lembaga BEM FTUI 2020 adalah dengan meningkatkan adanya komunikasi yang berkelanjutan serta follow-up yang lebih lagi dalam rangka pengumpulan notulensi dan juga presensi kepada tiap-tiap bidang. Selanjutnya, hendak dilakukan pula koordinasi dan pencerdasan kepada para SC kepanitiaan proyek agar nantinya administrasi proker tersebut dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi bersama dengan Kestari BEM FTUI 2020 agar nantinya administrasi lembaga berjalan
selaras dengan administrasi kepanitiaan. Lalu untuk koordinasi dengan MPM dan Dekanat FTUI terkait pelaksanaan kegiatan di FTUI yang terdampak KLB di triwulan-triwulan selanjutnya. Next. Jadi kesimpulan dari bidang kesekretariatan sendiri, untuk triwulan 3A, program kerja timeline masih dapat dilakukan dengan menggunakan timeline bulanan dan Google Calendar. Namun untuk program kerja Mauru BEM Dong tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan PJJ ini menyebabkan ruang BEM tidak dapat digunakan baik dalam bentuk inventarisasi maupun untuk peminjamannya. Jenuhnya BP dalam menjalankan pekerjaan akademis dan non-akademis juga harus diantisipasi, salah satunya dengan kegiatan konseling BP yang telah dilakukan di awal semester. Kemudian untuk Renstra Bidang, untuk TW3A di tahun depan, BPH ada baiknya membuat sistem kaderisasi yang lebih terstruktur dan pelatihan soft skill yang penting dimiliki oleh seorang BP Kestari. Selain itu, diharapkan adanya penataan berkas-berkas penting sehingga dapat diturunkan dengan baik untuk kepengurusan selanjutnya. Sedangkan untuk TW selanjutnya, triwulan 3B tidak cukup banyak kegiatan dan akan dimanfaatkan untuk merancang kegiatan tahun depan, kaderisasi, dan penyampaian nilai-nilai pada BP. Konsolidasi juga harus dilakukan, dan BPH juga harus memikirkan penutupan kepengurusan yang berkesan. Next. Berikut ini adalah penilaian bidang Kestari oleh Ketua Umum. Next. Nah, sekian laporan pertanggungjawaban dari bidang Kestari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.